alhamdulillah bisa diberi anugerah. Insya Allah katanya Ustadz nanti yang kelas 12 ya. Saya kemarin kebetulan menjadi pendamping ya ke Malaysia ya, dengan kelas 12 yang terdahulu. Ini ke Malaysia lagi istilahnya Ustadz ya. Alhamdulillah ya, syukur lo ya. Tidak semua bisa seperti adik-adik ini ya. Biasanya kalau SMA paling ya ke Bali, ke NTB, ke Jambi, dalam negeri. Ini kita bisa alif lam mim bisa ke luar negeri ya. Ini di Malaysia, mana Singapura ya, tetangga Malaysia ya. Lanjut. Nah ini kalau yang belum pernah ke Bogor, ini Istana Negara, ini akan pindah ke Kalimantan. Ada yang dari Kalimantan ya? Ada juga. Oh, mana? Kalimantan mana? Selatan ya. Bukan IKN ya, bukan ya. Kalimantan Selatan ya. Lanjut. Nah ini ya. Insya Allah ya, bumi Allah itu kan luas ya. Insya Allah dengan sebagai hafidoh, dengan sering membaca Al-Mulk, itu ijazahnya kalau pengen keliling dunia itu harus hafal surat Al-Mulk ya. Ada yang sudah hafal ya? Kan surat-surat favorit ya. Ya, di situ itu kan ada sesungguhnya Allah itu menciptakan bumi untuk mudah dijelajahi, maka jelajahilah. Jadi Allah itu di Al-Quran menyuruh kita ya. Karena itu harapan saya, termasuk kepada anak saya sampaikan, Al-Quran itu bukan hanya dihafal, tapi juga dimengerti artinya ya. Kayak tadi surat Asy-Syams itu, kalau kita tahu artinya kan luar biasa ya. Demi matahari dan sinarnya di waktu pagi. Itu kalau dia tidak bersinar di pagi hari, karena dia ngantuk turu matahari ini, itu 120 jam. Itu semua membeku ya, termasuk darah di tubuh kita, air di lautan itu membeku semua itu ya. Demi matahari dan sinarnya di waktu pagi. Kan luar biasa ya Allah menerbitkan matahari ya. Kalau tidak terbit itu nggak ada kehidupan ya. Darahmu membeku. Bengi kan kademen kok nggak ada bengi. Kademen ya. Itu padahal pirang jam itu. Nah kalau 120 jam, terus akhirnya kan demi siang apabila terjelang ya, akhirnya terus awan, jadi akhirnya darahnya gak situ beku, tetap cair. Tapi ini awan terus-terusan, kalau malam yang menutupi, akhirnya lautan menguap habis 120 jam. Ya, tubuh di darah kita menguap habis. Kan ada itu orang yang naik haji atau umroh itu, yang kemarin punyai sempat. Tetangga saya itu ada yang kena heat stroke namanya ya, karena di sana panas terjadi penguapan sehingga terjadi stroke. Ya kalau kita kekurangan cairan juga bisa rawan stroke ya. Nah itu. Jadi demi malam apabila menutupi ya kan. Kemudian itu demi bumi yang berputar. Kalau tidak berputar mungkin tidak ada angin ya, kita nggak bisa ini ya bernafas. Tidak ada siang dan malam dan seterusnya ya. Termasuk itu tadi ya, bunyi ayat Al-Quran di Al-Mulk itu ada ya. Sesungguhnya bumi itu diciptakan Allah mudah untuk dijelajahi, maka jelajahilah gitu ya. Itu ya. Lanjut. Nah ini ya. Nah nanti mungkin ke depan mungkin selain Malaysia juga ke sini ya Ustaz ya. Ya gitu ya. Lanjut. Nah ini juga ya. Ya saya kira gitu ya, karena waktu ya. Ini masih ada 100 slide lagi nanti pertemuan berikutnya ya. Ya, saya kira gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari moderator, saya kembalikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haji Abdul Rahim Marsfiskwa atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Sekarang masuk sesi tanya jawab. Sekarang silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo yang mau bertanya. Tentang apapun boleh, tentang penyakit atau apa, silakan ditanyakan. Biasanya ya itu Mas siapa?
kasih. Sebelumnya saya ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara kami, tentunya untuk kami yang kelas 12, ingin memasuki jurusan kedokteran, tapi melalui jalur undangan. Bagaimana caranya? Sekian, terima kasih. Ya, Mas siapa namanya? Aflah. Artinya apa Aflah? Beruntung. Wah, beruntung ya, alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Mas Aflah ya. Jadi di era sekarang ini untuk sekolah, ini juga mungkin buat ustadz dan ustadzah ya, menjawab itu mudah. Karena tadi seperti saya tanya, 5 panca indera, tinggal Google ketemu ya. Yang sulit itu buat pertanyaan. Karena Mas Aflah mau bertanya, karena sulit bertanya, dapat hadiah uang. Nah, ini Mas Aflah ya. Termasuk orang yang beruntung dia ya. Nanti terus banyak yang tanya ya. Jadi bagaimana supaya bisa dapat jalur undangan ya. Memang kemarin dari yang angkatan 12 belum bisa karena belum punya pengalaman ya. Tidak tahu Ustadz mungkin ini yang lebih berhak menjawab. Sudah bisa insya Allah Ustadz ya tahun depan ya. Baik, adik-adik terkait dengan undangan kemarin karena angkatan pertama, jadi kita belum mendapatkan kuota undangan. Kenapa begitu? Karena bukan hanya jurusan kedokteran kemarin, tapi semua jurusan. Karena jalur undangan atau yang sekarang disebut sebagai SNBP itu dilihat track record alumni yang telah kuliah di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah kemarin mbak-mbak kalian, mas-mas kalian sudah masuk di perguruan tinggi negeri. Nah, untuk mendapatkan kuota itu nanti berdasarkan track record mereka. Jadi kita tunggu, mudah-mudahan tahun ini sudah ada kuota itu. Karena track record itu sebetulnya dihitungnya termasuk salah satunya adalah IPK selama kuliah dan lain sebagainya. Maka kita untuk angkatan-angkatan pertama, termasuk angkatan kemarin dan angkatan sekarang, itu berusahalah di SNBT-nya. Apabila nanti mendapatkan kuota SNBP, alhamdulillah. Tapi kita sudah siap mulai sekarang. Sudah siap mengejar kuota di SNBT. Kalau SNBT itu tes jalur tulis. Kalau tulis semua punya hak yang sama. Siswa sekolah manapun punya hak yang sama. Kalau SNBP adalah sekolah yang telah meluluskan alumni dan alumni itu kuliah di perguruan tinggi negeri dan telah memiliki track record selama sekian semester dan itu track recordnya bagus sehingga kemudian hasil dari track record itu membuka kuota sekolah asal mendapatkan jalur undangan itu. Kita terus berdoa ya, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita mendapatkan kuota itu. Tapi jangan patah semangat, meskipun kita tidak mendapatkan, misalkan ada jalur SNBT terbuka untuk siapapun, untuk kita semua, siapapun. Dan kalau SNBT atau SNBP itu sebenarnya sama, hanya teknis yang beda. Kalau SNBP tanpa ujian, SNBT harus ujian. Ketika kuliah tanpa ada namanya IP atau uang gedung di perguruan tinggi. Jadi cukup membayar UKT. Kejarlah itu ya. Saya kira itu jawaban. Terus untuk Mas Aflah ya, hafal surat Al-Mu'minun Mas?
Sudah. Al-Mu'minun juz 18. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya aflah orang yang mukmin itu. Jadi Mas Aflaha tidak perlu putus asa ya. Saya ada pengalaman teman saya itu kebetulan cita-citanya itu pengen jadi dokter. Ada. Kemudian karena dia ternyata waktu kuliah itu tidak bisa masuk kedokteran, akhirnya dia nyari calon suami. Kebetulan teman saya itu perempuan ya. Dia mencari calon suami yang dokter. Ternyata calon suami yang dokter itu sama dia tidak mau. Akhirnya dia dapat insinyur. Apa yang terjadi? Cita-citanya ternyata tidak surut. Anaknya akhirnya disekolahkan dokter. Alhamdulillah kemarin anaknya itu sudah lulus dokter. Malah mantunya juga dokter. Ditempatkan di Bali. Kebetulan yang bersangkutan teman satu SMA dengan saya di Gresik. Jadi kalaulah cita-cita kita itu nggak bisa kita dapat, kalau kita itu tetap istiqomah dengan tadi usaha dan tawakal pada Allah, insya Allah itu bisa ke pasangan kita atau ke anak kita, atau kalau enggak ya ke cucu-cucu kita. Termasuk doanya Nabi Muhammad itu kan enggak langsung diijabah ya. Ada yang masih menunggu waktu, seperti penaklukan Konstantinopel itu kan sebenarnya sudah lama didoakan. Termasuk doa Nabi Ibrahim dengan adanya Mekah yang banyak buah-buahan, itu kan tidak langsung ya, tapi setelah banyak jamaah haji datang, akhirnya kan Mekah, Madinah menjadi kota yang makmur sejahtera. Jadi itu, dan selain dokter masih banyak profesi lain ya yang juga mulia ya, seperti guru, ustadz. Saya juga selain ini ya, di rumah sakit juga saya untuk mengamalkan ilmu ya. Kan ada hadis itu yang populer ya, idza matabnu adama in qata'a amaluhu, apabila seseorang itu sudah wafat kan putus amal kecuali 3 ya. Awaladin soleh, anak soleh, ini anak-anak soleh solihah yang doakan orang tua. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi guru, ustadz itu juga mulia ya, karena ilmunya bermanfaat, yang mengamalkan kebaikan akan mengalir ke yang memberi ilmu. Terus satunya sedekahun jariyah. Jadi kalau kita punya kelebihan rezeki, kita sedekahkan, bisa berupa uang ataupun berupa barang ya. Itu Mas, mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan aflaha, keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu saya kira ya. Monggo Mas moderator. Baik, jazakumullah kepada Mas Aflahul yang telah bertanya, dan terima kasih juga kepada Dr. Hadi Abdul Hakim dan Ustadz Ahmad Syarif atas jawab-jawabannya yang sangat mencerahkan dan memahamkan. Dengan ini kita telah sampai pada penghujung acara. Semoga materi ini memberi manfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan selama memandu jalannya materi pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.